Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel SKS Motor Daily Vlog. Di video yang kali ini saya ingin bedah beberapa buku. Seperti yang dilihat ada 12 atau 15 buku di atas meja ini. Barangkali buku-buku lama ini berguna terutama untuk mekanik-mekanik yang saya anggap baru belajar. Nah, memang ini ada satu buku HMMC Yogyakarta. Buku ini saya dapat dari teman satu kos saya, karena saya di HMMC pada tahun 2007 hanya mengambil kategori motor standar. Nah, beliau teman saya ini yang berasal dari Sumatera Utara mengambil dua kategori, yaitu modifikasi dan yang standar. Nah, buku hariannya sempat saya copy menjadi buku seperti ini. Nah, mungkin isinya ada 2 tak dan 4 tak. Barangkali ilmu-ilmu lama juga bisa kita ambil untuk diterapkan pada era yang sekarang ini. Nah, terus terang buku ini di sini ada tahunnya, yaitu 2007. Nanti akan kita lihat secara dekat untuk buku ini. Salah satu buku untuk 2 tak dan 4 tak sesuai dengan judul di atas, buku pedoman modifikasi 4 tak dan 2 tak HMMC Hendriansah Margo Mechanical Center. Ini kalau tidak salah instrukturnya Pak Ipul. Di sini ada tahun 2007 Yogyakarta. Nah, kebetulan saya memang mengambil modifikasi tidak di sini, yaitu di GRM, yaitu di Gandul Racing Modification. Itu pada tahun 2008 tertulis edisi pertama. Nah, memang saya tidak mengambil lebih spesifik 2 tak dikarenakan pada tahun itu, di tahun 2006 adalah akhir puncaknya untuk event ataupun kejuaraan 2 tak. Di 2007 sudah masuk ke era 4 tak. Nah, langsung saja untuk di buku HMMC untuk modifikasi motor 2 tak. Modifikasi motor 2 tak. Bagian-bagian yang penting dalam modifikasi motor 2 tak: 1. Head cylinder, 2. Block cylinder, 3. Magnet dan pengapian, poin keempat kopling, 5. Crankcase dan saluran masuk, 6. Karburator, 7. Knalpot. Nah, poin yang pertama, head cylinder. Langkah-langkah pembuatan head cylinder. Menentukan besar pembobotan head cylinder. Dalam menentukan besar pembuatan head, yang pertama kali diperhatikan adalah tujuan dari pembuatan. Oleh karena itu, banyak sedikitnya pembobotan sangat tergantung pada besar kecilnya kompresi. Di bawah ini dapat contoh soal untuk menentukan perbandingan kompresi atau compression ratio. Nah, ini untuk rumusnya. Mungkin ini besok akan kita praktekkan untuk rumus-rumusnya. Sama, ini masih rumus. Ini poin kedua, diameter head disamakan dengan diameter silinder. Kesamaan antara kedua diameter antara head dan silinder sangat menentukan kompresi dan volume ruang bakar nantinya. Oleh karena itu, kedua diameter tersebut harus benar-benar sama. Nah, mungkin ini salah satu yang dicari-cari untuk para mekanik yang tentu saja masih baru. Ini ada teori dari buku HMMC ataupun Pak Ipul. Karakter pada bagian kubah pembakaran. Volume kubah besar, kompresi akan kecil. Karakternya baik di putaran atas. Volume kubah kecil, maka kompresi jadi besar. Karakternya baik di putaran bawah. Squeeze dengan sudut besar dalam kurung curam, maka volume kubah akan besar. Karakternya bagus pada putaran atas. Berikutnya, squeeze dengan sudut kecil datar, maka volume bisa
volume lebih kecil dan kompresi lebih besar, karakternya bagus di putaran bawah. Lebar squeeze besar, maka volume lebih kecil, karakternya bagus di putaran bawah karena kompresi lebih besar. Catatan, sudut squeeze mengikuti sudut piston, tidak boleh lebih kecil dari sudut piston. Model squeeze sesuai kebutuhan. Nah, ini ada gambar di mana kubah menggunakan 30-40%, untuk di luar kubah ataupun squeeze pakai 60-70%. Nah, karakter yang seperti ini lebih cocok untuk motocross dan grass track. Karakternya lebih cepat pada putaran bawah, putaran atas tidak maksimal. Dan berikutnya untuk karakter 50 dan 50, kubah dan squeeze trek pendek. Contoh, jika diameter luar kubah 52, maka lebar squeeze 50%, 7,7. Karakternya putaran bawah lebih cepat, putaran atas kurang maksimal. Karakter kubah yang cukup besar, squeeze hanya 30%. Karakter pada motor 2 tak, trek panjang atau cuaca panas, putaran atasnya lebih bagus, putaran bawah agak berat. Nah, itulah tadi beberapa contoh kubah yang sudah dirumuskan oleh buku ini. Berikutnya poin keempat, yaitu nut tertulis antara 05 sampai 08. Poin di bawahnya, jika nut dihilangkan maka kompresi akan lebih besar, maka baik pada putaran bawah. Jika nut ada, maka volume lebih besar, bagus pada putaran atas. Nut berhubungan dengan clearance total. Clearance rapat, maka waktu kompresi efektif akan besar. Clearance renggang, maka kompresi efektif lebih kecil. Kompresi efektif adalah volume head ditambah volume packing ditambah volume medan piston. Menentukan clearance tergantung kapasitas mesin dan cc. Nah, di sini ada rumus 100 sampai 125 cc, 0,7 sampai 0,9 mm. Ini maksimal. 125 sampai 150 cc, ini 1,1 sampai 1 mili. Nah, di poin yang nomor 5, volume ruang bakar, di sini ada tabel. Mungkin bisa nanti di zoom saja ataupun di screenshot. Siapa tahu tabel ini dibutuhkan terutama untuk mekanik-mekanik yang masih baru. Baik, berikutnya untuk keterangan. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, E, I, yang terakhir I. Nah, ini keterangan ini sesuai dengan tabel yang ada di sebelah kiri. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Keterangannya ada di sini. Berikut blok silinder. Yang pertama, di sini transfer port. Lubang transfer sangat mempengaruhi karakter mesin. Yang perlu diperhatikan adalah arah gas yang akan dikirimkan keluar silinder. Oleh karena itu, yang diperhatikan adalah dasar dari lubang transfer tersebut. Lubang transfer tidak boleh terhalang oleh packing. Penyekat transfer, lubang transfer dikorek setajam mungkin. Dinding transfer jangan dibuat mengkilat atau halus. Bibir silinder bawah yang berhubungan dengan karter jangan dikorek. Bibir silinder bagian bawah harus presisi dengan karter serta lubang-lubangnya. Nah, di sini ada gambar. Tentu saja ini seperti gambar porting. Menjelaskan ada A, B, C, dan D. Poinnya sudut diatur ulang. Untuk yang A, yang B dibuat cembung. Ini B, A, B, C, D. C boleh diperbesar maksimal 1 mili, yaitu C. Dan yang poin D
dibuat tajam, dikorek pada bagian aluminium. Nah, berarti area masuknya di bagian sini. Dibuat tajam, dikorek pada aluminium. Area masuk ini berarti. Tujuan dari sudut transfer dibuat lebih landai atau 90 derajat dengan tujuan agar mampu mendinginkan piston dan mencegah terjadinya overheat. Nah, ini pelan-pelan akan kita jelaskan untuk buku ini. Saya bacakan full dulu untuk teorinya. Ini untuk bilas. Lubang bilas cukup dibuat landai mengarah pas ke busi. Lubang bilas bagian bawah tidak boleh dikorek. Nah, ini bentuk yang standar. Ini kalau dilihat dari gambar, sepertinya ini F1ZR ini. Bentuk setelah dikorek. Nah, bagian sini. Yang dikorek hanya sampai titik paling ujung. Semula berbentuk segitiga dijadikan kotak. Yang dikorek hanya sampai titik yang paling ujung. Semula berbentuk segitiga dijadikan kotak. Nah, yang ini. Berikut lembar ke-6. Pada bagian bawah tidak boleh dikorek. Nah, ini mungkin di bagian pada saat TMB. Di sini ada A1 wajib naik maksimal 2 mili A1, dan poin yang A naik 2 mili. Poin yang A. Poin yang B boleh diperbesar 1 mili. Yang B. Yang C naik 50% dari stroke. Ini lubang buang ya sepertinya. Yang D diperbesar 25% dari diameter piston. Lebar exhaust. Nah, di buku ini untuk exhaust pot ataupun lubang buang, di poin yang A, tinggi exhaust atau batas korekan 50% dari stroke. Contoh stroke 52. Nah, ini F1ZR ya. Tinggi exhaust 50% dikali 52, artinya didesimalkan menjadi 0,5 dikali 52, yaitu 26. Jika kurang dari batas maksimal, maka putaran atas kurang bertenaga. Akan tetapi putaran bawah bertenaga. Jika memakai tinggi maksimal, maka putaran atas tidak bertenaga, akan tetapi putaran bawah lebih berat. Lebar exhaust menentukan putaran atas. Semakin lebar exhaust, maka putaran atas lebih bertenaga, tetapi jangan sampai melewati batas maksimal, yaitu 25% dari diameter piston. Ini sepertinya harus dikoreksi untuk lebar 25% ini dari diameter piston. Sepertinya ini 75 untuk maksimal. Tapi ya saya bacakan saja untuk buku ini. Serta napas akan lebih panjang. Dalam mengorek exhaust harus ekstra hati-hati dan lebih presisi, karena jika selisih 0,3 mili saja, maka karakter mesin akan ikut berubah, apalagi selisihnya lebih 1 mm. Contoh F1ZR. Untuk harian cukup dikorek 3 mili, lebar exhaust standar. Nah, di sini dijelaskan untuk kategori trek pendek, tinggi exhaust 27 atau 26,5, trek panjang 26 atau 26,5, drag race 25,5 atau 25 mili, dan yang terakhir itu grass track 27 mili. Bentuk lubang exhaust bentuk standar seperti ini, hampir kotak. Bentuk untuk trek pendek seperti ini, untuk trek pendek. Untuk trek panjang ini modifikasinya seperti kipas. Nah, berikut di poin yang ketiga, magnet dan pengapian. Perubahan pada bagian magnet. Gigi starter pada magnet dilepas. Peluru penyearah pada bagian magnet dilepas. Nah, ini sepertinya one way ya. Yang digunakan hanya spool pengisian dan spool pulser.
Magnet boleh dibubut bila perlu, tapi akan menimbulkan pengaruh besar terhadap performa mesin, maka harus disesuaikan dengan karakter sirkuit. Nah, poin di bawahnya, jika sirkuit panjang, magnet standar jangan dibubut agar tenaga atas tetap terisi. Jika sirkuit pendek dan patah-patah, boleh dibubut. Efeknya RPM cepat meningkat, akan tetapi putaran atas berkurang karena lebih ringan. Nah, berikutnya spool. Lilitan spool, pengisian dan penerangan dibuang, kemudian dudukkan spool tadi dipotong sehingga yang tersisa hanya spool pengapian saja. Tujuannya agar beban magnet berkurang dan spool pengapian lebih fokus. Nah, ini tentu saja untuk kompetisi BB standar. Kalau untuk touring tentu saja kita membutuhkan penerangan. Nah, berikutnya di pengapian. Untuk pengapian hanya merubah dari bentuk standarnya karena regulasi tidak mengizinkan untuk mengganti bagian pengapian. Caranya hanya mengatur timing pengapian dengan cara memotong sepi magnet, geser pulser, robah posisi pickup coil. Cara memotong sepi magnet, nah ini sepinya kita bagi dua supaya magnet bisa dimundurkan ke belakang. Nah, ini geser pulser, baut untuk dudukan ataupun yang mengikat dari pulser itu dicoak agar bisa digeser. Berikutnya menambah pickup, ditambah 1-2 mili searah putaran magnet. Nah, artinya penambahan di bagian kiri. Karakter pengapian. Pengapian lebih awal, tenaga mesin pada putaran awal harus lebih bagus, akan tetapi mesin lebih cepat panas dan tingkat RPM lebih rendah. Biasanya dipakai pada jenis sirkuit trek pendek. Pengapian standar. Tenaga mesin pada putaran atas lebih bagus serta mesin lebih dingin dan tingkat RPM lebih tinggi. Biasanya digunakan pada jenis sirkuit trek panjang. Nah, ini bagian 4 ada clutch ataupun kopling. Fungsi dari kopling adalah pemindah tenaga dari ledakan pembakaran. Jika spesifikasi mesin telah dimodifikasi, maka kopling harus dimodifikasi juga agar tenaga dapat tersalurkan dengan sempurna sampai ke roda belakang. Untuk kopling F1ZR, Vega, dan Jupiter dapat memodifikasi dengan kampas kopling Suzuki FR. Nah, ternyata di tahun 2007 kampas kopling FR sudah top untuk digunakan di motor bebek. Perubahannya, coakan rumah kopling mengikuti besar kopling FR. Hubungan bawah dibubut dengan sesuai diameter kampas FR. Kupingan kopling dibor dengan mata bor 6 mili. Per kopling diganti dengan punya Ereking merek Daytona. Wah, ini menyebutkan merek ini. Rumah kopling dibuat mati dengan sekunder tanpa peregangan. Tebal gigi sekunder kopling manual dikurangi. Hubungan bawah dibor dengan menggunakan bor 2 mili. Kopling otomatis dinonaktifkan. Untuk F1ZR biasanya pakai rumah kopling Satria, gigi sekundernya tetap. Nah, ini besok bisa kita lihat barang jadinya. Mungkin sampai saat ini masih seperti ini untuk bagian kopling. Berikut kampas kopling boleh diganti dengan merek racing. Langsung saja kita lompat ke poin yang kelima, yaitu crankcase dan saluran masuk. Kalau dilihat pada diagram gambar ini, sepertinya ini crankcase punya F1ZR. Nah, di bagian sini dibuat landai, ini dikorek, ini kuras, bearing. Nah, ini ada poin A, B, C sampai F. Dudukan membran boleh dibubut maksimal 2 mili untuk membantu putaran bawah. Dudukan membran berarti yang berada di atas ini. Poin yang kedua B yang ini diamplas sampai halus dan mengkilat, dalam kurung di autosol. Yang bagian C, bearing diganti dengan tipe high speed C3 atau C4. D diamplas sampai mengkilat, D bagian sini untuk sambungan antara crankcase dan blok. E harus rata dengan blok silinder lubang transfer. Nah, ini antara
sambungan antara crankcase dan blok di poin yang E harus rata. F dikorek landai. Nah, bagian yang F bisa kita lihat di bagian sini untuk bus pot ataupun lubang bilas. Red valve ataupun membran, stopper membran. Nah, terlihat pada gambar di sini lidah membran, di sini ada stopper. Ini dipotong kurang lebih 7 mili agar tidak bersentuhan dengan kuras. Nah, ini sepertinya pos 1. Jaraknya diperbesar kurang lebih 2 mili. Membran diganjal sepertiga bagian untuk membantu putaran bawah memakai membran bekas agar membran lebih cepat menutup setelah terbuka, akan tetapi atasnya berat. Nah, ini untuk membran yang dilapisi ya, untuk dilapisi kurang lebih di sini dipotong sepertiga bagian dari bentuk aslinya. Nah, supaya pada putaran atas tidak terlalu berat, maka stopper membran agak dibuka kurang lebih 2 mili. Jangan membuka jika karburator belum di remer. Nah, ini artinya karburator harus dibesarkan. Poin ke-6 yaitu karburator. Modifikasi pada bagian karburator motor 2 tak adalah: poin pertama, pada bagian venturi bagian depan boleh diperbesar maksimal 2 mili. Skep pada bagian karburator juga ikut dipotong jika menghambat pada bagian lubang venturi. Nah, ini skep atau piston gas yang bagian atas, bagian skep dipotong. Bila settingan terlalu kering pada putaran tengah, maka jarum skep dapat diamplas pada bagian tengahnya. Lubang vakum oli samping ditutup rapat. Oli samping dicampur langsung pada bahan bakar dengan perbandingan 25-30 cc per liter. Tinggi pelampung diatur sekitar 19-21 mm tergantung cuaca. Mulut atau moncong karbu dibuat lebih landai di lem agar udara yang masuk lebih fokus. Nah, ini ada gambar untuk area depan. Sepertinya yang dimaksud pada bagian lem di sini untuk dibuat landai. Agar putaran bawah lebih cepat, maka bagian cutaway boleh dipotong. Nah, cutaway itu bagian depan sini. Berikutnya adapun karakter dari main jet dan pilot jet sesuai dengan buku ini. Main jet terlalu besar maka mesin berbet, tandanya terlalu basah. Main jet terlalu kecil maka mesin cepat teriak dan RPM rendah pada saat putaran tinggi tidak jalan. Cara mengenali kebutuhan mesin, haruslah merasakan main jet ukurannya yang besar dulu lalu diturunkan secara bertahap. Hal ini supaya mampu menghindari gejala mesin macet. Yang lebih ideal adalah suara mesin kedengaran serak basah karena pada waktu jalan berebut itu nantinya akan hilang. Pilot jet terlalu besar menyebabkan putaran bawah lambat. Pilot jet terlalu kecil maka RPM bawahnya cepat teriak tapi tidak berakselerasi dengan cepat, maka tenaga mesin akan terputus-putus. Jika membuka setelan udara terlalu banyak, maka mempermiskin campuran bawah jalan, atas tidak jalan. Jika membuka setelan terlalu dikit, maka memperkaya campuran. Karakternya bawah lambat, atas jalan. Analisa settingan dari warna busi. Basah, maka main jet terlalu besar dan pada busi berwarna hitam berkerak. Kering, maka main jet terlalu kecil dan pada busi berwarna putih dan dapat menyebabkan mesin macet ataupun overheat. Yang pas, berwarna coklat atau batu bata menandakan bahwa settingan sudah pas. Analisa settingan melalui kepala piston. Settingan yang kering atau putih, udara terlalu buka maka campuran bahan bakar terlalu miskin. Basah, strip hitam, settingan main jet terlalu besar. Basah, lengket, campuran oli samping terlalu banyak. Jika piston mengalami macet pada bagian atas, waktu
pengapian terlalu awal, oktan bahan bakar terlalu rendah. Tengah, jarak ataupun clearance terlalu rapat, pembalap terlalu kasar dalam mengendalikan mesin. Jika piston retak atau jebol, berarti kompresi terlalu tinggi. Berikutnya di poin yang ketujuh, nah ini yang sangat penting juga, yaitu knalpot dari dua tak. Di buku ini menjelaskan poin yang pertama, semua sekat pada bagian perut dan silinder dibuang. Diameter bagian saringan dibuat 20 mili, pada pipa ujung saringan dibuat 21 mili. Nah, mungkin bisa dilihat langsung untuk gambar. Di sini ada kerucut pada stinger, dibuat kerucut. Ini diameter 2 mili pada lubang silinder ujung saringan, yaitu 21. Ini sepertinya F1ZR. Di sini ada beberapa catatan. Pada bagian perut di tengah-tengah biasa dipotong apabila sirkuit panjang. Tujuan diberi kerucut supaya turbulensi lebih meningkat. Karakter knalpot seperti ini sulit dipakai pada trek pendek karena putaran gas harus selalu di tengah dan atas. Jika putaran gas dimulai dari bawah, maka mesin terasa kurang bertenaga. Penggunaan glass wall untuk meredam suara supaya tidak terlalu keras. Di sini sudah masuk pada lembaran modifikasi motor 4 tak. Mungkin untuk 4 tak kita bahas di video yang berikutnya. Sekian dulu untuk buku yang pertama. Nanti akan dibahas beberapa buku lagi, seperti ada khusus buku porting, namun ini semua berbahasa Inggris. Lalu ada Grumble, ini ada teori Kansaf, exhaust, tentu saja ada porting, knalpot 2 tak, karburator. Nah, ini ada Kansaf. Ini akan dibahas untuk beberapa video yang berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.